welcome back to my YouTube channel. Gue mau nanya nih sama kalian pernah gak sih kayak ngerasa insecure atau ngerasa malu dan ngerasa diri kalian tuh kayak kentang banget di hadapan teman-teman kalian, di antara geng-geng kalian, kayak geng-geng kalian tuh pada pakai barang-barang branded, atau geng-geng kalian tuh pada cantik-cantik, pada mani pedi, putih, glowing, kayak gitulah. Nah, kalau kalian pernah ngerasain kayak gitu, kalian harus banget nih ngilangin rasa kayak gitu, karena hal itu tuh hal yang buruk buat kehidupan kita, buat sosialisasi kita, dan nanti buat kedepannya kayak misalnya kita mencari kerja atau hal lainnya itu bakal sulit banget buat beradaptasi, ya enggak sih? Makanya nih aku punya tips buat mengatasi rasa insecure. So check this video, okay? Tips yang pertama yaitu berusaha berpikir positif. Oke, kita garis bawahi kata berusaha. Di sini gue minta lu untuk berusaha, karena gini, dalam kita mengatasi sebuah masalah, insecure ini masalah hidup loh, bukan hal yang main-main. Makanya kalau kita menghadapi sebuah masalah, kalau kita mau berubah dan menghilangkan masalah itu, kita maka harus berusaha. Nah, hal kecil yang bisa kita lakukan untuk menghilangi rasa insecure yaitu dengan berusaha berpikir positif. Jangan netting mulu, cewek-cewek nih yang biasa suka netting, ya gak sih? Gue juga suka gitu sih. Nah, contoh kecilnya aja nih, kayak gini. Misalnya nih, teman, pacar, atau gebetan kalian nih ngajak kalian nonton film nih jam 1 siang misalnya. Tapi tiba-tiba si doi ini nih batalin perjanjian jalan kalian. Kayak misalnya dia nelpon, sorry gue gak bisa, soalnya gue ada kesibukan lain, kayak gitu. Dan kalian tuh kayak jawabnya iya doang, tapi dalam hati sedih, kecewa, kesal, ya gak sih? Dan kalian tuh kadang kayak mikir, jangan-jangan dia punya cewek baru yang lebih cantik, atau jangan-jangan misalnya kalau sama temen, jangan-jangan teman-teman gue gak pada suka kalau gue ikut kumpul-kumpul bareng mereka karena gue miskin, atau karena gue jelek, karena gue bego, karena gue cupu. Kalian pernah gak sih mikir kayak gitu? Nah, kalau kalian mikir kayak gitu, kalian tuh harus stop banget pemikiran kayak gitu dan berusaha buat berpositif thinking. Kayak misalnya, kalau emang dia sibuk, ya udah percaya aja dia sibuk. Yang penting kita percaya dulu gitu loh. Masalah dia bohong, itu urusan dia gitu. Oke, lanjut ke tips yang kedua. Tips yang kedua yaitu berhenti menyalahkan diri sendiri. Nah, ini nih banyak banget nih orang yang suka nyalahin diri sendiri. Kadang mereka, orang-orang yang suka nyalahin diri sendiri itu bahkan mereka sampai kayak self harm gitu. Kalian tau gak sih self harm? Kayak suka nyilet-nyiletin tangan gitulah, pokoknya yang hal-hal kayak gitu, atau bahkan mereka jadi kayak pengen bunuh diri. Nah, ini tuh gak baik banget menyalahkan diri sendiri. Jadi kalau kita salah, lebih baik kita itu meminta maaf dan menyadari kesalahan kita. Kesalahan kita aja, bukan kesalahan dia lu jadiin kesalahan lu juga gitu, nggak gitu. Kesalahan kita aja yang perlu kita ambil dan kita pelajari, jangan sampai kita lakuin lagi kesalahan itu. Kalau lu ngelakuin lagi, lu bego. Salah, lu ngelakuin lagi, bego. Astagfirullahaladzim. Ya pokoknya jangan gitulah, nggak boleh ya guys. Dalam suatu permasalahan, itu nggak mungkin satu pihak doang yang salah. Pasti ada pihak lain yang ikut salah dalam masalah tersebut, ya nggak sih? Walaupun itu dalam lingkungan keluarga, misalnya kalian bertengkar sama orang tua, ada masalah sama orang tua, gue yakin pasti nggak cuma lu doang yang salah, tapi orang tua lu juga salah, kayak gitu. Jadi jangan sepenuhnya nyalahin diri lu sendiri. Aduh, gue ini emang bikin beban keluarga doang. Aduh, gue ini emang bego. Gue ini anak siapa sih? Gue ini anak pungut, kayak gitu. Itu tuh kayak seakan-akan lu menyalahkan diri sendiri. Lu gak boleh kayak gitu. Lanjut ke tips yang ketiga. Jangan membandingkan diri dengan orang lain.
Oke, di sini siapa nih yang suka membandingkan diri dengan orang lain? Sumpah kalian tuh kalau kayak gitu tuh kayak bodoh banget. Itu gak sih bodohnya? Kayak misalnya nih, kalian tuh gak suka kalau orang tua kalian membandingkan diri kalian dengan anak tetangga, membandingkan diri kalian dengan saudara kandung. Kalian gak suka kan? Tapi kenapa kalian ngelakuin hal itu sama diri sendiri dan kalian yang ngelakuinnya sendiri? Ngerti gak sih? Kayak kalian tuh malah ngelakuin hal yang sama seperti yang orang tua kalian lakukan. Misalnya nih, gue juga suka kayak gini. Kayak misalnya lo ngebandingin diri sendiri sama temen. Ih, temen gue cantik banget. Sumpah dia pinter banget. Dia jago ngomong banget. Sumpah dia anaknya terorganisir banget. Anjir, gue mentang banget. Dia gak sih, kalian suka kayak gitu? Nah itu tuh kalian gak boleh membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Karena kita sama orang lain itu berbeda karakter, berbeda nasib, berbeda takdir. Guys, gak bisa ada yang sama. Semuanya ada plus minusnya. Manusia itu gak sepenuhnya bahagia 100%. Dia pasti ada sedihnya. Ya gak sih? Karena untuk mencapai kebahagiaan itu pasti ada rasa sedih dan pedih yang harus kita terima dahulu. Gitu, jadi berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Tips yang keempat, hindari orang-orang yang membuatmu insecure. Orang-orang yang membuat insecure itu orang-orang yang disebut juga toxic people. Toxic itu nggak cuma ada di relationship doang, tapi di manusia juga ada, coy. Toxic people itu kayak misalnya nih, mereka yang suka lu gendutan, lu cantikan kurus, hidup lu pesek ya, coba deh mancungin. Kulit lu hitam banget sih, lu gak pernah skincarean. Kalian gak boleh kayak gitu ya. Kalian harus berhenti menjadi orang toxic people kalau semisalnya kalian pernah kayak gitu. Karena gue sendiri pun tanpa sadar gue pasti pernah ngata-ngatain orang, maupun itu bercanda atau dari hati ya. Kadang gue suka kesel juga sih orang. Dan itu gak baik ya guys, kalian gak boleh kayak gitu. Kalau misalnya kalian udah ngerasa kalau kalian itu toxic people, kalian harus berhenti buat ngelakuin itu lagi ke orang lain, karena itu bisa berpengaruh buruk sama orang lain. Nah, buat kalian yang insecure, kalau kalian ketemu orang-orang yang kayak gini, lebih baik kalian jauhin deh, jangan temenan sama mereka. Dan tips yang terakhir yaitu tips yang kelima. Tips yang kelima yaitu lakukan hal-hal yang membuatmu bahagia. Hal-hal yang bisa buat kita bahagia itu hal kecilnya kayak misalnya hobi. Kalian suka nonton drakor ya, kalian tontonin aja lo drakor kayak gitu. Karena nih ya, biasanya ketika dia menjalankan hobi atau hal-hal yang dia sukai, dia bisa lebih memancarkan rasa percaya dirinya kayak gitu. Oke, tipsnya 5 aja tuh. Dan gue punya satu pesan nih buat kalian. Kalau pendapat gue gini ya, orang yang cantik sama yang ganteng itu bakal kalah sama orang yang percaya diri. Gue lebih nyaman memandang orang yang percaya diri daripada memandang orang yang cantik atau ganteng. Auranya lebih keluar gitu, lebih enak dipandang. Kayak gue tuh ngerasa ini orang kayaknya dia nyaman banget sama hidupnya gitu. Kayak bener-bener bikin iri banget gitu anjas. Ya gue gitulah. Jadi jadilah percaya diri. Buat kalian yang mau tahu tentang tips-tips lainnya, kalian bisa klik tombol subscribe, komen, dan like video ini buat mensupport aku terus, oke? Jadi jangan lupa percaya diri ya.